Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa as'alullah jalla wa ala an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi mukhlishan laka ya rabbal alamin. Nurahib bil jami', ahlan wa sahlan, selamat bergabung kembali dalam pelajaran tajwid. Masih menggunakan kitab Tajwid Musawwar, dan kita kemarin telah rampung menyelesaikan pembahasan basmalah di antara dua surah. Ada yang mau menyebutkan ada berapa kemungkinan basmalah di antara dua surah bisa dibaca dan berapa yang boleh kita praktekkan? Bagaimana cara membaca basmalah di antara dua surah? Ada berapa cara? Ada 4. Ada empat. Nah, ada 4 kemungkinan. Tapi yang boleh kita baca? Hanya 3. Yang boleh kita baca hanya 3. Baik, ada yang mau ngasih contoh cara baca yang pertama? Silahkan. Mana Chan? Izin Chan. Nah, silahkan. Bapak tutup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik. Ini ahsan. Ya, ini cara membaca ta'awudz, basmalah dan awal surah. Kita seragamkan saja. Jadi pembahasan kita sekarang adalah basmalah di antara dua surah. Basmalah di antara dua surah. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Coba ya. Silahkan dibuka Al-Qur'annya di halaman terakhir. Di halaman terakhir. Ada surah apa di halaman terakhir? Di antara surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Biar seragam. Di antara surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Nah, jadi pembahasan kita adalah cara membaca ayat yang terakhir dari surah Al-Ikhlas. Ya, nah, kemudian basmalah, kemudian awal dari surah Al-Falaq. Gimana cara bacanya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Masya Allah, ahsant. Ini cara baca yang pertama. Cara baca yang pertama yaitu qat'ul jami', semuanya dipisahkan. Baik, sekarang bagaimana cara baca yang kedua? Ini dari yang mengangkat tangan, silahkan. Ibu atau ya Ibu Zaidah. Maaf ini ya, saya salah. Ini namanya betul atau nama orang lain? Atas nama istri dan anak itu nama. Dengan Bapak siapa ini? Raharja. Bapak Raharja. Nah, tafadhol Bapak Raharja mau ngasih contoh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Masya Allah, ahsant. Ya, jadi cara baca yang kedua adalah ayat terakhir dari surah Al-Ikhlas sendiri
ya, dipisah, kemudian basmalah digabungkan dengan ayat pertama dari surah Al-Falaq. Masya Allah. Ahsant. Baik. Kemudian cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini cara yang terakhir yang bisa dibaca. Nah, silahkan Bapak Asmar. Sing kuliah kira. Ya, Bapak Asmar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, jadi cara yang ketiga adalah menggabungkan semuanya, waslul jami', ya. Akhir surah Al-Ikhlas langsung bergabung dengan basmalah dan langsung bergabung dengan awal surah Al-Falaq. Nah, berarti sisa satu ini. Sisa satu kemungkinan yang tidak boleh kita baca. Apa itu? Satu kemungkinan yang tidak boleh kita baca. Nah, Menyambung semuanya. Hah? Tadi menyambung semuanya boleh tadi sudah. Membaca pada akhir surah. Menyambung akhir surah dengan basmalah, tapi diputus dengan diputus dengan awal surah berikutnya. Ya, diputus dengan awal surah berikutnya. Ya, gimana contohnya? Contoh yang salahnya. Dia mau ngasih contoh yang salah nggak? Mana Ustaz? Tafadhal ya Muhanif. Nah. Walam yakun lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Masyaallah. Nah, ini contoh yang salah, ya. Jadi tidak boleh. Maksudnya ini contoh yang benar untuk yang tidak boleh. Ya, contohnya benar, ya, contoh yang benar untuk kemungkinan yang tidak boleh kita baca, yaitu ketika akhir surah digabung dengan basmalah, namun awal surahnya malah dipisah sendiri. Kenapa tidak boleh? Ada yang masih ingat sebabnya? Karena dikhawatirkan Bismillahirrahmanirrahim itu dianggap sebagai akhir surat. Ahsan. Iya, jadi dikhawatirkan basmalahnya ini malah milik surah sebelumnya. Nah, dikira nanti ayat terakhir. Padahal basmalah ya ini ya merupakan pembuka ya bagi surah yang berikutnya. Nah, nuwasil darsana. Ya, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan beberapa pembahasan yang lain. Masih dalam muqaddimat, ya beberapa muqaddimah dalam ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah berikutnya adalah tentang al-huruf al-arabiyyah. Al-huruf al-arabiyyah. Huruf-huruf dalam bahasa Arab. Huruf-huruf dalam bahasa Arab. Pertama, kita perlu yakini ya, bahwa Allah menurunkan Al-Quran, ya, risalah terakhir, kitab suci terakhir kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan tidaklah Allah menurunkan Al-Quran ini kepada ya, bahasa Arab, kepada bangsa Arab dengan bahasanya, dengan huruf-hurufnya, kecuali dengan hikmah. Pasti ada hikmahnya. Ya, kaum Arab itu ya, zaman dahulu sudah dikenal dengan kaum yang dikenal dengan fasahah, ya, dengan kefasihan cara bicara, ya, dan mereka berbangga ya, dengan hal itu,
ya huruf-hurufnya jelas, ya cara bacanya jelas, nggak ada satu huruf dibaca ketemu begini bacanya seperti ini, dibaca ketemu yang lain bacanya yang lain lagi, enggak. Huruf-hurufnya bacaannya jelas, kemudian jauh dari, alhamdulillah apalagi sekarang ya dengan perkembangannya, jauh dari multi tafsir, jauh dari cara baca yang berbeda. Al-huruf al-arabiyyah, ya tentu tadi ya wallahu a'lam, ya Allah lebih tahu ya kenapa Allah menunjuk pada akhirnya bahasa ini sebagai bahasa Al-Qur'an, yang tentu ya karena Al-Qur'an ini menjadi salah satu bahasa yang mulia. Al-huruf al-arabiyyah, sebagaimana yang bisa kita lihat ada dua pembagian ya dalam huruf bahasa Arab. Huruf bahasa Arab ada huruf yang diucap, ada huruf yang ditulis. Ada huruf tulisan, ada huruf lisan. Ya, yang dimana huruf tulisan ini disebut dengan huruf abjadiyah, abjad. Dan huruf lisan ini disebut dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Coba kalau kita bayangkan, kalau kita telisik ya sejarah bangsa-bangsa dari zaman dahulu kala, mana yang lebih duluan muncul? Bahasa mereka itu secara lisan atau tulisan? Mana yang duluan muncul? Lisannya dulu, diucapkan dulu atau ditulis dulu? Hah? Lisan dulu. Lisan dulu. Ahsan, pasti lisan dulu. Ya, seluruh ya bisa dibilang ya seluruh ya, bahasa atau bisa dibilang mayoritas pasti bangsa-bangsa itu mereka berbincang dulu, berkomunikasi dulu. Ya, baru ketika datang masanya ya ditemukan cara menulis, mereka menuliskan apa yang mereka komunikasikan. Ya, jadi lisan, huruf-huruf ini sudah ada lebih dahulu sebelum bahasa tulis. Dan bahkan di beberapa negara, saya masih berkawan dengan beberapa negara, di negara mereka di benua Afrika yang saya kenal, mereka masih memiliki bahasa-bahasa suku-suku mereka, bahasa-bahasa daerah mereka yang tidak punya tulisan. Jadi masih huruf, masih bahasa lisan saja. Ya, tuntok wala tuktab. Diucapkan tapi tidak ditulis. Nah, begitupun bahasa Arab. Ya, sebagaimana kaum-kaum yang lain, ya, bangsa Arab dari zaman dahulu, ini masih zaman dahulu sekali, masih lama sebelum Islam. Ya, mereka memiliki bahasa ini, mereka mengucapkan huruf-hurufnya. Namun mereka mencari cara bagaimana menulis bahasa mereka. Ya. Kita lihat ya, di sini di antara bahasa lisan dan bahasa tulisan, ya, kenapa ada perbedaan? Yang satu 29, yang satu 28. Huruf apa yang berbeda? Huruf apa yang tidak ada? Ya. Huruf yang tidak ada ini adalah huruf hamzah, sebagaimana yang akan kita bahas setelah ini. Yang akan kita bahas pertama adalah huruf yang diucapkan. Huruf mantuqah, huruf yang diucapkan. Huruf yang diucapkan, ya, ini dalam bahasa Arab, ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa bangsa Arab itu mengucapkan huruf-huruf ini sebelum ditulis. Iya kan? Cuman masalahnya, ya, mereka menulis ini menemukan metode penulisan pada awalnya, menemukan huruf-hurufnya ini lebih sedikit daripada huruf yang mereka miliki. Ya, jadi mereka mengambil tulisan ini dari bangsa di utara Jazirah Arab. Mereka memiliki huruf-huruf ini. Ya. Cuman huruf-hurufnya, jumlah huruf yang dimiliki oleh bangsa di utara Arab ini ternyata lebih sedikit dari huruf hijaiyah yang mereka sebutkan sehari-hari. Ya, maka mereka terpaksa
menulis satu huruf yang sama untuk beberapa huruf yang diucapkan. Untuk beberapa huruf yang diucapkan. Jadi dahulu, ya, sebelum kita bayangkan tulisan yang sekarang, dulu bahasa Arab itu belum ada titik dan belum ada harakat. Coba bayangkan huruf di bawah sini tanpa titik. Bayangkan huruf di bawah ini tanpa titik. Ya. Jadi ini sebelum ada titik, ini satu huruf. Iya kan? Ba, ta, tha, satu huruf. Sebelum ada titik, ja, ha, kha, satu huruf. Jadi ini huruf yang triple. 3 huruf jadi 1. 3 in 1. Kemudian ya datang setelahnya barisan-barisan huruf yang dia ini dua ya. Ini ada dal dan za, ya. Ra dan zai. Ya. Kemudian sin dan shin. Ya. Kemudian ini sebenarnya sad, dha, sad dan dha, ta dan dha, ini 4 huruf yang sama sebenarnya. Ini 4 huruf yang sama. Kemudian sampai terakhir ini 2 huruf yang sama, ya, dan ini 2 huruf yang menjadi satu. Jadi mereka hanya punya huruf-huruf ini. Ya, mereka hanya perlu punya huruf-huruf ini. Makanya kalau kita lihat ya di mungkin pelajaran awal-awal kita temukan mushaf yang ditulis tanpa titik. Mushaf yang ditulis tanpa titik, tanpa harakat. Jadi mereka nulis ba sama dengan ta, nulis ta sama dengan tha, ya, nulis jim sama dengan ha sama dengan kha, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi bagaimana cara membacanya? Ya mereka menerka-nerka. Dan Masya Allah cerdas-cerdas. Ya di awalnya tidak ada masalah. Sama sekali. Jadi mereka masih bisa membaca dengan lancar. Ya, kemudian ya, ketika Al-Quran turun, kemudian Al-Quran Islam menyebar kepada beberapa wilayah yang luas, ditambah lagi bangsa Arab bercampur dengan bangsa non-Arab, ya, kesalahan dan lahan mulai tersebar di masyarakat. Lahan mulai tersebar di masyarakat. Ya, makanya ketika menemukan masalah ini, ya beberapa ulama langsung berijtihad. Ya. Contohnya Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, langsung memberikan tanda-tanda, ya, titik-titik i'rab harakatnya, fathah, kasrah, dhammah, tapi dulu masih titik-titik bentuknya. Ya. Kemudian datang juga Al-Khalil ibn Ahmad, ya, Al-Farahidi, ya, menemukan penulisan hamzah. Hamzah. Ya. Kemudian di sini juga ada Imam Nasr ibn Asim al-Laythi, ini yang memberikan titik-titik untuk membedakan huruf-huruf di bawah. Ya, jadi ketika ba, ta dan tha, ya dulu tulisannya masih sama. Makanya ketika orang menulis, ya, saya hapus lagi ya. Misalkan orang menulis ini bacanya apa ini? Kelihatan nggak tulisannya? Apa bacanya? Nggak bisa dibaca. Bisa, orang Arab zaman dulu bisa membaca. Mereka bisa menerka-nerka kira-kira huruf apa yang di tengah nggak ada titiknya ini. Bisa. Gimana bacanya berarti? Bisa bacanya. Gimana bacanya berarti? Abbas. Iya kan? Ya begitu. Orang Arab dulu nulis begitu. Ya. Cuman masalahnya adalah ketika kita membiarkan tulisan ini seperti ini, kita akan mengingat kata-kata yang familiar, ya enggak? Ketika melihat bentuk begini, ini familiarnya langsung Abbas. Padahal bisa jadi ini tanpa titik, bisa jadi ini Ayyash. Ya kan? Ayyash juga nama. Ya. Begitu juga dengan kata-kata yang lain. Misalkan ya, tulisan orang misalkan
Kalau ini nama orang, ini bisa dibaca Yazid apa Buraid? Yuridu. Yuridu kalau fi'il. Ya, tuh kan antum familiar dengan yuridu kan? Maka akan membaca ini yuridu. Tapi kalau ini nama orang bisa dibaca Yazid. Kemudian bisa dibaca Buraid. Tergantung kita familiar dengan hal apa. Nah, maka ini ditemukan masalah di sini ketika belum ada titik. Ya. Jadi Al-Imam Nasr Al-Laythi untuk membedakan 3 huruf yang pertama, ya, beliau memberikan titik ini sehingga ini menjadi ba, kemudian 2 titik di sini sehingga menjadi ta, kemudian 3 titik di sini sehingga menjadi tha. Ya. Kenapa tidak ada yang 1 titik di atas dulu? Karena sudah ada nun. Nah, nun juga 1 titik di atas. Semuanya tulisannya mirip. Ya, dulu. Kemudian untuk membedakan 3 huruf di sini, jim, ha, dan kha, ya, Al-Imam Al-Laythi menuliskan 1 titik di bawah untuk jim, kha di atas. Sudah berbeda. Ya kan? Kemudian untuk huruf dal dan zal. Ya. Untuk membedakan, belikan 1 titik, 1 huruf, 1 lagi, ya sudah tidak perlu karena sudah beda. Ra dan zai juga demikian. Sin dan shin, dulu shinnya itu di setiap giginya 1 titik. 1, 2, 3, rata. Ya, cuman sambil berjalan, ya, para penulis khatat mulai mengembangkan tulisannya menjadi 3 titik di atas seperti ini. Kemudian dulu sad, ba, ta, dan dha. Ini saya ada gambar yang lain. Nah, ini dulu mereka 1 huruf yang sama. Kelihatan ya? Terlihat ya? Ini semuanya sad, ini dad, ini ta, ini dha. Ya, 4 huruf ini, 4 huruf yang idbaq ini, yang tebal ini semuanya sama tulisannya dulu. Ya. Kemudian untuk ta dan dha mereka tambahkan garis. Ya, ditambahkan garis untuk membedakan. Masih belum beda di antara 2 ini, ya, tinggal diberikan 1 titik di sini, 1 titik di sini sehingga menjadi huruf masing-masing. Ya, ini untuk shad, dad, ta, dan dha. Nah, ini maklumat baru ya. Kemudian ain dan ghain juga sama, memberikan 1 titik, yang 1 ditinggalkan. Fa dan qaf, ya. Dan sisanya ini huruf-huruf yang sendiri, ya. Kaf, lam sampai terakhir. Jadi urutan huruf hijaiyah merupakan urutan sesuai dengan bentuk huruf. Ya, ini tertib hijai, ya, atau alif ba'i. Nah, jadi ini kenapa susunannya begini? Kenapa alif bata sampai terakhir? Karena ini, ya, ini merupakan susunan yang sesuai dengan bentuk dari huruf. Yang berikutnya tanbih. Ini peringatan. Alif yang berada di awal susunan huruf hijaiyah tadi merupakan huruf hamzah. Ini huruf apa? Huruf hamzah. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena kita baca A, I, U, iya enggak? Semua alif. Jadikan kaidah. Baik, semua alif yang dibaca A, I, U berarti dia hamzah. Alif itu tidak dibaca. Alif tidak dibaca. Alif itu fungsinya hanya mad, memanjangkan saja. Dia selalu sukun dan sebelumnya selalu fathah. Kemudian di mana alifnya? Di mana alifnya? Kalau ini hamzah? Lam alif. Lam alif. Di lam alif. Nah, inilah lam alif. Alif. Ya, jadi hamzah di awal ini kadang-kadang disebut alif batasa, ini secara majaz saja. Majaz, ya. Tapi ini aslinya ini hamzah. Kemudian alif ada di lam alif. Lam alif ini fungsinya untuk alif karena dia tidak berdiri sendiri.
Ya, karena dia tidak berdiri sendiri. Ya. Jadi 3 kelompok terakhir ini kelompok harful illah atau harful mad ya. Waw, alif dan ya. Nah, jadi alif membutuhkan lam. Karena dia tidak mungkin berdiri sendiri. Coba misalkan kita diperintahkan sebutkan huruf alif. Baca huruf alif, gimana bilangnya? Gimana bilangnya? Alif. Enggak, baca huruf alif. Kalau kita misalkan ketemu dengan orang, contohkan huruf ba, contohkan huruf ta, ya kan? Contohkan huruf jim, ja. Baca huruf ha. Kalau alif gimana? Tidak bunyi karena konsonan, jadi harus dibaca. Alif. Tidak bunyi karena konsonan kan, karena selalu dia sukun. Alif tadi fungsinya memanjangkan, jadi huruf apa saja bisa, ya kan? Huruf apa saja bisa. Ibu bisa bilang ba, a, ya kan? Itu alif sebelumnya hamzah, a. Alif sebelumnya ba, jadi ba. Alif sebelumnya ta, jadi ta. Ya, jadi untuk mencontohkan alif ini membutuhkan huruf lain. Membutuhkan huruf lain. Ya. Kemudian kenapa di sini para ulama, ya, atau minimal yang menyusun ini, kenapa memilih huruf lam? Ada yang tahu? Kenapa dipilih huruf lam? Pernah dengar kata lam ta'rif? Bahasa Arab ini. Ada yang pernah dengar kalimat atau kaidah lam ta'rif? Belum? Lam ta'rif itu lam Hah? Lam ta'rif itu? Belum. Lil ma'rifah itu maksudnya. Iya, lil ma'rifah. Sahih. Jadi lam ta'rif itu yang menjadikan suatu kata itu ma'rifah. Misalkan ada baitun, kemudian kalau ma'rifah jadi al-baitu. Ya kan? Kitab, ini faedah bahasa Arab ya. Yang lain bisa ambil faedah. Jadi menjadikan sesuatu spesifik itu harus pakai al. Misalkan bahasa Arabnya buku kitab, ma'ruf ya. Kitab, untuk menjadikan dia spesifik, kita tambahkan al menjadi al-kitabu. Tamam? Al-kitab di sini yang menjadikan dia ma'rifah sebenarnya lamnya. Lamnya. Ya, makanya disebut lamut ta'rif. Untuk menjadikan kitab ini ma'rifah. Cuman dalam pengucapannya dan kaidahnya dia membutuhkan bantuan dari hamzah wasal yang ditulis dalam bentuk alif. Makanya disebut alif lam. Ya, makanya kemudian dia menjadi al-kitab. Ya, maka lam membutuhkan bantuan, datang bantuan dari si alif. Sekarang kebalikannya, alif membutuhkan bantuan. Maka huruf apa yang lebih layak untuk balas budi? Adalah huruf lam. Ya, sebagaimana lam dibantu oleh alif, sekarang alif dibantu oleh lam. Makanya ya, para ulama atau beliau menulis huruf lam sebelum alif. La. Ini untuk alif. Ya, jadi ini urutan huruf hijaiyah yang sebenarnya. Makanya ketika di beberapa, sayangnya di beberapa, kurang pemahaman di dalam hal ini sehingga lam alif ini dihilangkan ya, seolah-olah ini pengulangan. Kemudian dikira ini sudah alif padahal ini hamzah. Atau beberapa menambahkan hamzah ya besar di sini di akhir sebagai huruf hamzah. Ya, ini adalah susunan yang disusun oleh Imam Al-Laythi untuk al-huruf al-hijaiyah. Kemudian tadi masalah hamzah. Nah, jadi masalah alif sudah selesai. Masalah alif sudah selesai. Masalah hamzah sekarang. Ya. Hamzah itu ya, di sini ditulis alif karena dahulu orang Arab tidak menulis hamzah. Orang Arab dahulu tidak menulis hamzah. Ya, jadi hamzah pada zaman dahulu tidak tertulis. Kadang-kadang dia ditulis alif, kadang-kadang dia ditulis ya, kadang-kadang dia ditulis waw. Ya. Sebagaimana dalam antum ini, dulu ini seperti ini, alif saja. Ya, kemudian
Ini juga ya, ya'murukum alif saja. Mu'minin waw saja, nggak ada hamzahnya. Bi sama ini juga ya saja, tidak ada hamzahnya. Dan untuk hamzah yang dia ada di atas garis, orang Arab tidak menulis sama sekali. Ya, jadi tulisan seperti ini orang Arab membacanya bara'ah. Biasa, bara'ah. Ya, kemudian datang Imam Khalil ibn Ahmad al-Farahidi mencari cara bagaimana hamzah ini ya agar tidak salah baca, diberikan bentuk untuk hamzah. Kemudian mencari makhraj ya, a. Ternyata dilihat makhrajnya a hamzah sama dengan makhrajnya ain, ya, berdekatan. Ya, sama-sama di tenggorokan dan mirip, ya. Makhrajnya dekat dan mirip, ya. A ini huruf yang paling dekat. Ya. Maka kemudian dari huruf ain ini dipotong setengah, stres, ya. Sisa kepalanya ra'sul ain menjadi huruf hamzah. Menjadi huruf hamzah. Nah, ini sejarah penulisan huruf hamzah. Baik. Kemudian, nah ini masalah huruf al-hijaiyah. Ya, dan huruf dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua keadaan. Ya, kecuali huruf alif. Seluruh huruf dalam bahasa Arab ya, itu terbagi menjadi dua keadaan. Imma sakin atau mutaharrik. Entah dia berharakat, entah dia sukun. Berharakat atau sukun. Jadi sukun bukan harakat. Ya, sukun bukan harakat. Jadi pilihannya entah dia sukun atau berharakat. Nanti yang harakat ini baru ada fathah, ada dhammah, ada juga kasrah. Ya. Jadi ada berapa harakat dalam bahasa Arab? Suaranya hilang, Ustaz. Nah. Baik. Jadi ada berapa harakat dalam bahasa Arab? 3. Ada 3 apa ada 4? 3. Ya, kalau dibilang harakat, maka ada 3. Ya, sukun bukan harakat. Jadi jangan bilang ini hurufnya harakatnya apa? Harakat itu sukun, bukan. Kalau sukun berarti dia tidak berharakat. Nah, jadi semua huruf bisa 4 keadaan ini, ya, bisa sukun, bisa fathah, dhammah dan kasrah, keadaan, ya, bukan harakat. Kemudian kecuali huruf alif. Ya, kalau alif maka tidak mungkin dia berharakat. Untuk alif maka tidak mungkin dia berharakat. Keadaannya satu, yaitu sukun. Kalau alif pasti sukun. Dan syarat yang kedua untuk alif pasti sebelumnya harakatnya apa? Huruf sebelum alif pasti harakatnya fathah. Ya, tidak mungkin. Yang pertama tidak mungkin alif berharokat. Kalau ada alif dibaca a, i, u berarti huruf hamzah. Kemudian alif sebelumnya pasti huruf berharokat fathah. Tidak mungkin kasrah, tidak mungkin dhammah. Kemudian ya, catatan yang kedua ada huruf musyaddad. Apa huruf musyaddad? Huruf bertasydid. Ya, untuk huruf bertasydid, sebenarnya huruf bertasydid ini adalah 2 huruf yang digabungkan. 2 huruf yang digabungkan. Ya, digabungkan. Misalkan contohnya madda. Ya, dalnya ini 2 huruf yang digabungkan. 2 dal dia. Ya, dal yang pertama sukun, sakin, dal yang pertama berharakat. Jadi kalau ditanya madda, ada berapa huruf dalam kata madda? 3. Ada 3. Ya, tasydid ini dihitung 2 huruf. Nah. Tayyib. Ini masalah huruf al-hijaiyah. Masalah huruf al-hijaiyah. Kemudian datang yang berikutnya adalah huruf abjadiyah yang kita sebut tadi huruf tulisan.
yang kita sebut tadi huruf tulisan. Kalau huruf hijaiyah tadi sejarahnya sudah kita sebutkan. Yang menyusunnya adalah Imam Al-Laythi. Ya, itu zaman Islam. Huruf abjadiyah ini dari lama, ya, dari lama sekali, dari sebelum zaman Islam. Orang-orang Arab sudah menyusun huruf-huruf mereka dalam susunan yang seperti ini. Ya. Dan kalau kita perhatikan susunannya itu mirip dengan huruf alfabet, ya. Beberapa, ya, kayak abjad, ini kan kayak A B C D, iya kan? Kadang-kadang kita mengira kalau orang nulis abjad itu terjemahan dari A, B, C, dan D. Padahal ini sudah susunan dari zaman dahulu. Ya. Kemudian kayak kalamun, ini kan KLMN, ya kan? Mirip ya. Ini susunan yang sudah ada dari zaman dahulu, ya. Dari zaman sebelum Islam. Makanya ketika kita ke perpustakaan atau ketika kita sedang menulis sesuatu, ya, kita menulis misalkan daftar pustaka, ini tartibnya apa? Tartibnya, susunannya abjadiyah atau hijaiyah? Ya, kalau susunannya hijaiyah, maka tadi, ya, alif ba ta tha sampai terakhir. Ya. Tapi kalau susunannya adalah abjadiyah, maka setelah alif, ba, ya, ini ja, jim, abjad, hawaz, khutti kalamun, sa'fus, qarashat, thakhadun, dadaq. Ya, jadi ini tertib yang diketahui oleh orang Arab ini di bagian timur. Adapun yang di bagian barat ada sedikit perbedaan, ya, abjad, hawaz, khutti kalamun, sa'fad, qarasat, thakhad, dhaqash. Ya, ini magharibah. Ya. Dan di sini ada berapa huruf? Ada berapa huruf di sini? Kalau kita hitung, ya, ini semuanya ada 28 huruf. Ada 28 huruf. Ya. Huruf apa yang belum ditulis di sini? Alif. Hah? Alif. Ya, ini sebenarnya hamzah ditulis dengan alif. Maka ini huruf alif. Ya, ini huruf hamzah dibentuknya dengan bentuk alif. Huruf hamzah tadi kita sudah sebutkan, huruf hamzah itu sudah mereka ucapkan, mereka punya. Ya, cuman mereka belum menulis hamzah sampai datang Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi tadi. Ya, yang bentuknya hamzah yang seperti ini. Ya, ini belum ada. Ya, jadi ini tulisan zaman dahulu, tertib zaman dahulu. Adapun sekarang sebenarnya, ya, setelah ditemukan hamzah, maka secara lisan dan tulisan, ya, huruf abjadiyah ini menjadi jumlahnya juga 29 dan tidak ada perbedaan dengan huruf lisan. Nah, ini alhamdulillah ini pembahasan tentang huruf hijaiyah dan huruf abjadiyah. Masya Allah, pas waktunya, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Ini berfaedah nggak ini informasi baru, maklumat baru atau? Iya Ustaz, berfaedah. Baru. Banyak baru. Nah, ini muqaddimah. Ya, ini muqaddimah saja. Ini di antara muqaddimah sebelum kita masuk ke pembahasan inti dari materi tajwid. Insyaallah nanti selanjutnya kita akan masuk ke ya, macam-macam, ya, alat untuk berucap, ya, anggota tubuh kita untuk berucap, atau bisa jadi nanti langsung ke makharijul huruf sesuai kondisi nanti kita lihat. Baik, jadi ini pembahasan kita untuk hari ini antara huruf hijaiyah dan huruf abjadiyah. Semoga bermanfaat. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jami'an.